Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Nisrina Nurul Insani, dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Sosial. Pada kesempatan kali ini, kita akan secara bersama mempelajari mengenai disiplin ilmu politik. Lebih tepatnya, kita akan membahas mengenai pengertian, karakteristik, ruang lingkup, dan tujuan ilmu politik. Ilmu politik dapat dikatakan sebagai ilmu sosial tertua apabila dilihat sebagai suatu aspek pembahasan tentang berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun, baru sejak abad ke-19, ilmu ini memiliki dasar, kerangka, pusat perhatian, dan ruang lingkup yang jelas dan terperinci. Apa itu politik? Secara umum dapat dikatakan bahwa politik ialah berbagai kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem itu dan bagaimana melaksanakan tujuan-tujuannya. Pengertian politik menurut para ahli. Yang pertama, Brendan menjelaskan, politik adalah disiplin akademis dikhususkan pada penggambaran, penjelasan, analisis, dan penilaian yang sistematis mengenai politik dan kekuasaan. Sedangkan menurut Roger, politik adalah kajian tentang negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga yang akan melaksanakan tujuan itu, hubungan antara negara dan warga negaranya, serta hubungan antara negara dengan negara lainnya. Yang ketiga, Behrens menjelaskan, ilmu politik adalah ilmu tentang kehidupan negara yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Ilmu politik mempelajari negara-negara itu melakukan tugas-tugasnya. Dan yang terakhir, menurut Deliar, ilmu politik sebagai disiplin empiris pengkajian tentang pembentukan dan pembagian kekuasaan, serta tindakan politik seperti yang ditampilkan seseorang dalam perspektif kekuasaan. Perbedaan antara berbagai definisi ilmu politik disebabkan adanya kecenderungan setiap ahli untuk menekankan pada aspek tertentu. Aspek yang dianggap paling penting itulah yang kemudian menjadi titik pijak untuk meneropong aspek-aspek yang lain. Dapat disimpulkan, ilmu politik secara sederhana adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempersoalkan negara, kekuasaan pengambilan keputusan, dan kebijakan pembagian atau alokasi. Karakteristik ilmu politik. Ilmu politik memiliki sifat khusus yang tidak dimiliki oleh ilmu-ilmu lainnya. Sifat ilmu politik adalah pengambilan kebijakan-kebijakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pada dasarnya, tujuan dari politik adalah kekuasaan yang diperoleh melalui tindakan politik. Berkaitan dengan hal tersebut, politik memusatkan perhatiannya kepada 3 hal, yaitu yang pertama, upaya untuk memperoleh kekuasaan, yang kedua, penggunaan kekuasaan, dan yang terakhir, bagaimana menghambat penggunaan kekuasaan. Selanjutnya, ruang lingkup ilmu politik. Dalam Contemporary Political Science yang diterbitkan oleh UNESCO, ilmu politik dibagi menjadi 4 bidang kajian utama, yaitu yang pertama, teori politik, meliputi kajian undang-undang dasar atau konstitusionalisme dan sejarah perkembangan pemikiran politik. Yang kedua, lembaga-lembaga politik, meliputi studi undang-undang dasar, pemerintahan nasional, pemerintahan daerah, fungsi sosial ekonomi dari pemerintah, dan perbandingan lembaga-lembaga politik. Yang ketiga, partai-partai, golongan-golongan, dan pendapat umum, yang meliputi kajian atas partai-partai politik, golongan-golongan dan asosiasi-asosiasi, partisipasi warga negara dalam pemerintahan dan administrasi, serta pendapat umum. Dan yang terakhir, yang keempat, hubungan internasional, meliputi studi bidang politik internasional, organisasi dan administrasi internasional, serta hukum internasional. Apa tujuan mempelajari ilmu politik? Pada dasarnya, tujuan politik adalah kekuasaan yang diperoleh melalui tindakan politik. Untuk mencapai tujuan tersebut, ilmu politik memberikan beberapa perspektif atau sudut pandang, yaitu yang pertama, tujuan bagi perspektif intelektual. Untuk mencapai tujuan dari politik tersebut, diperlukan suatu pembelajaran, yaitu melalui ilmu politik. Dengan mempelajari ilmu politik, mempelajari asas dan seni politik, diharapkan orang dapat bertindak dengan baik secara politik. Jadi, untuk mencapai tujuan yang dibutuhkan suatu proses melalui ilmu politik. Ilmuwan politik memandang politik sebagai suatu sistem, sebagai suatu perubahan-perubahan yang terorganisir dan saling berinteraksi yang terdiri dari pemerintah, partai politik, kelompok kepentingan, termasuk individu-individu. Sehingga fungsi dan tujuan ilmu politik dari perspektif intelektual adalah memberikan pembelajaran kepada setiap orang tentang asas, seni, dan nilai-nilai yang dianggap baik dalam politik. Yang kedua, dalam perspektif politik,
Berbeda dengan perspektif intelektual yang memerlukan pembelajaran ilmu politik sebagai suatu kesatuan proses dalam mencapai tujuan, perspektif politik bersifat segera, bagaimana caranya dalam waktu yang singkat dapat mencapai suatu tujuan politik, yaitu kekuasaan. Para politisi memandang politik sebagai pusat kekuasaan publik, sehingga fungsi dan tujuan ilmu politik dalam perspektif politik adalah bagaimana mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Dan yang terakhir, menurut sudut pandang atau perspektif ilmu politik, politik dipandang sebagai ilmu. Jadi, jika politisi memandang politik sebagai pusat kekuasaan publik, maka kaum intelektual memandang politik sebagai perluasan pusat moral dan diri. Sehingga, dalam mencapai tujuan politik, ilmu politik mempunyai fungsi dan tujuan menilai dari sisi intelektual dengan pertimbangan dan kriteria yang kritis dan sistematis. Hal ini didasarkan karena adanya suatu pandangan, kebutuhan, serta prediksi politik di masa depan terhadap tindakan dan kebijaksanaan dari para pelaku politik. Itulah pembahasan yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan tuliskan di dalam kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.